Virano, bala dan penyesalan. Kisah anak yang menyia-nyiakan kasih sayang orang tua. Ibu Rini memulai harinya sebelum matahari terbit, saat embun masih menutupi dedaunan. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan ke ladang yang terletak di pinggir desa. Ia membawa cangkul di satu tangan dan keranjang di tangan lainnya. Di langit, warna jingga mulai menyemburat, pertanda hari baru. Sementara burung-burung berkicau, Ibu Rini memulai pekerjaannya dengan mencangkul tanah, menanam bibit, dan merapikan tanaman yang sudah tumbuh. Tangannya yang kasar menunjukkan kerasnya hidup yang ia jalani selama bertahun-tahun. Sesekala, ia berhenti sejenak untuk menghapus keringat di dahinya. Dengan ujung selendang yang melilit lehernya, pandangannya menatap ke arah jauh, dan ia teringat kenangan bersama mendiang suaminya, yang dulu selalu membantunya di ladang. "Par, jika saja kau masih di sini, semuanya akan terasa lebih ringan," gumamnya pelan. Namun, kini semua beban itu ia tanggung sendiri demi Adi. Ketika matahari mulai meninggi, Ibu Rini mengumpulkan hasil panennya. Ia memeriksa setiap sayur dan buah dengan teliti, memastikan bahwa semuanya dalam kondisi terbaik. Dengan keranjang yang penuh di tangannya, ia berjalan ke pasar desa. Di sana, ia melayani pembeli dengan senyuman ramah. "Sayurnya segar, Bu, baru pagi ini dipanen," katanya kepada seorang pelanggan. Meski pendapatannya sedikit, Ibu Rini selalu menyisihkan sebagian untuk biaya sekolah Adi. Baginya, pendidikan adalah hal terpenting yang bisa ia wariskan kepada anaknya. Sore harinya, setelah kembali dari pasar, Ibu Rini melanjutkan pekerjaan rumah. Ia menyapu lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan malam. Meskipun hanya berupa nasi dan sayur bening, Ibu Rini selalu memastikan bahwa Adi mendapatkan porsi yang cukup. Ketika duduk di meja makan, ia menatap Ade dengan penuh cinta. "Nak, makan yang banyak, ya. Kamu butuh energi untuk belajar," katanya sambil tersenyum. Di setiap suapan, ia mendoakan agar anaknya tumbuh menjadi orang yang sukses dan bahagia. Di malam hari, meski tubuhnya lelah, Ibu Rini masih meluangkan waktu untuk duduk bersama Adi. Ia mendengarkan cerita Adi tentang sekolahnya dengan penuh antusias. Meskipun ia sendiri tidak mengerti banyak hal tentang pelajaran yang diceritakan. "Ibu bangga padamu, Nak," katanya sambil tersenyum hangat. Kata-kata itu adalah caranya menyemangati Adi untuk terus berusaha. Waktu berlalu, dan meskipun hidupnya sulit, Ibu Rini tidak pernah mengeluh. Ia selalu yakin bahwa semua jerih payahnya akan terbayar suatu hari nanti. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu harapan, agar Adi mengenang semua pengorbanannya dan menjadi anak yang berbakti. Pagi berikutnya, ketika matahari kembali terbit, Ibu Rini memulai rutinitasnya yang sama. Namun, ada rasa bangga dan keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Setiap langkah kecil yang ia ambil di ladang adalah langkah besar menuju masa depan cerah bagi Adi. Adi tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ibu Rini selalu menceritakan kebanggaannya kepada para tetangga bahwa Adi adalah anak yang rajin belajar dan memiliki cita-cita besar. Ketika Adi diterima di salah satu universitas ternama di kota besar, Ibu Rini mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Semua orang di desa turut senang atas keberhasilan Adi. Mereka memuji ketekunan Adi dan pengorbanan Ibu Rini. Namun, perjalanan ke kota membawa perubahan besar dalam kehidupan Adi. Di awal-awal masa kuliahnya, Adi sering menghubungi ibunya, menanyakan kabar dan meminta doa. Ibu Rini selalu menjawab dengan penuh antusias, menceritakan kabar tentang desa, ladang, dan kehidupan sehari-harinya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan itu mulai merenggang. Kesibukan Adi dengan kegiatan kampus dan teman-temannya membuatnya semakin jarang menelepon. Bahkan, ketika Ibu Rini berusaha menghubunginya, seringkali panggilan itu tak terjawab. Adi mulai menikmati kehidupan kota yang penuh gemerlap. Ia memiliki teman-teman baru dari keluarga berada yang memperkenalkannya pada gaya hidup mewah. Kehidupan sederhana yang dulu ia jalani bersama ibunya mulai terasa jauh dan dalam hati kecilnya, ia merasa malu. Ketika teman-temannya bertanya tentang keluarganya, Adi sering mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang samar. "Orang tuaku tinggal di desa," katanya singkat, tanpa menyebut detail lain. Suatu hari, Adi menerima kiriman paket dari ibunya. Di dalamnya, ada makanan kesukaannya
yang dimasak khusus oleh Ibu Rini. Bersama makanan itu, terdapat surat sederhana yang berisi doa dan pesan harapan. Nah, tetaplah rendah hati dan jangan lupa sholat, tulis Ibu Rini di akhir suratnya. Namun, Adi hanya membaca sekilas dan meletakkannya di sudut kamar. Ia merasa surat itu mengingatkan kembali pada kehidupan lamanya, yang kini ingin ia lupakan. Adi semakin terpengaruh oleh gaya hidup teman-temannya. Ia mulai membeli pakaian mahal dan menghadiri pesta-pesta mewah. Meskipun semua itu di luar kemampuannya, Ibu Rini, yang tidak mengetahui perubahan besar pada diri Adi, terus bekerja keras di desa untuk mengirim uang kuliah. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun harus mengorbankan kesehatannya demi anak tercinta. Asal Adi bahagia, ibu akan selalu kuat, pikirnya. Suatu malam, Adi duduk sendirian di kamarnya setelah sebuah pesta. Ia memandangi foto ibunya yang ia bawa dari desa. Foto itu mulai berdebu, tanda bahwa sudah lama ia tidak memikirkannya. Meskipun ada sedikit rasa bersalah di hatinya, Adi mengabaikan perasaan itu dan kembali sibuk dengan kehidupannya. Ia tidak menyadari bahwa waktu terus berlalu dan jarak antara dirinya dan ibunya semakin jauh, baik secara fisik maupun emosional. Liburan semester telah tiba, dan Ibu Rini sangat merindukan anaknya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Adi di kota, dengan membawa sekeranjang buah-buahan hasil panennya dan makanan kesukaan Adi. Ia berangkat pagi-pagi sekali dengan menaiki bus. Selama perjalanan, Ibu Rini membayangkan betapa bahagianya ia bisa bertemu dengan Adi setelah sekian lama. Setibanya di kota, Ibu Rini dengan langkah penuh semangat menuju apartemen tempat Adi tinggal. Ia bertanya kepada penjaga gedung dan akhirnya menemukan nomor unit Adi dengan penuh harap. Ia mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, Adi muncul dengan raut wajah terkejut. Di belakangnya, terdengar suara tawa dari teman-temannya yang sedang berkumpul. "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" tanya Adi dengan nada yang terdengar kesal. Ibu Rini tersenyum lembut dan berkata, "Ibu ingin melihatmu. Nak, ibu bawakan makanan dan buah-buahan dari desa." Adi merasa malu dengan kehadiran ibunya. Ia melihat penampilan sederhana ibunya yang kontras dengan lingkungannya yang mewah. "Ibu, ini tidak waktu yang tepat. Saya sedang bersama teman-teman," katanya dengan nada rendah, mencoba menjaga agar suara ibunya tidak terdengar oleh yang lain. "Tapi nak, ibu hanya ingin mengobrol sebentar," pinta Ibu Rini dengan lembut, mencoba memahami sikap anaknya. Namun, Adi tetap bersikukuh. "Maaf, ibu. Tolong datang lain kali saja," katanya sambil menutup pintu dengan cepat. Ibu Rini terdiam sejenak di depan pintu. Dengan langkah perlahan, ia berjalan kembali ke halte bus. Tangannya tetap memegang erat keranjang yang ia bawa. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia segera menghapusnya dengan ujung selendangnya. Takut orang lain melihatnya menangis. Ia tidak marah, hanya merasa sedih dan bertanya-tanya, apa yang telah berubah dari anak yang dulu selalu memeluknya setiap kali ia pulang dari ladang. Sementara itu, di dalam apartemen, Adi merasa gelisah. Meski ia mencoba melanjutkan obrolannya dengan teman-temannya, bayangan wajah ibunya terus muncul di pikirannya. Teman-temannya bahkan bertanya, "Siapa tadi?" Adi hanya menjawab singkat, "Oh, itu tidak penting." Ibu Rini kembali ke desa pada malam hari dengan hati yang hancur. Di perjalanan pulang, ia merenung, mencoba memahami alasan anaknya bersikap demikian. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Adi akan merasa malu terhadapnya. Namun, meskipun hatinya terluka, ia tetap mendoakan kebahagiaan anaknya. Kembali ke desa, Ibu Rini tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Meskipun rindu terhadap Adi masih terasa, ia menghabiskan malam-malamnya berdoa agar suatu hari Adi bisa menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak tergantikan. Doa itu terus menjadi penguat di tengah kesepiannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Adi mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Berita itu disampaikan oleh salah satu tetangga Ibu Rini yang sengaja datang ke kota untuk mencarinya. Tetangga itu mengetuk pintu apartemen Adi dengan raut wajah yang sedih. "Adi, saya datang membawa kabar duka. Ibumu telah tiada," katanya lirih. Mendengar kabar itu, Adi merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia membeku sejenak, tidak mampu berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran,
Aku belum sempat meminta maaf kepada ibu. Dengan perasaan hancur, Adi segera memutuskan untuk pulang ke desa. Ia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa, meninggalkan kehidupan kota tanpa ragu. Sepanjang perjalanan, kenangan bersama ibunya terus menghantui pikirannya. Ia teringat saat-saat ibunya bekerja keras di ladang, mengajarinya nilai-nilai kehidupan, dan tersenyum penuh cinta meskipun hidup begitu sulit. Setiap kenangan itu semakin menyesakkan dadanya. Di dalam bus yang membawanya ke desa, Adi memandangi jalanan panjang yang sunyi. Ia teringat bagaimana ia pernah mengabaikan telepon ibunya, bahkan merasa malu terhadapnya. "Ibu, mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku tidak bisa melihat betapa besar pengorbananmu?" Gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Sesampainya di desa, suasana rumah yang dulu penuh kehidupan kini terasa sunyi. Rumah itu tampak usang, dengan cat yang mulai mengelupas dan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Adi berjalan perlahan menuju teras rumah. Matanya tertuju pada kursi tua di teras tempat ibunya biasa duduk. Kini kosong dan berdebu. Kenangan masa kecilnya melintas di benaknya. Ketika ia sering duduk di pangkuan ibunya di kursi itu, Adi membuka pintu rumah yang berderi, dan aroma khas rumah itu langsung mengingatkannya pada masa lalu. Ia melihat meja kayu kecil di ruang tamu, tempat ibunya sering meletakkan surat kabar dan teh hangat. Di atas meja itu, ia menemukan selembar surat dengan tulisan tangan ibunya. Dengan tangan gemetar, Adi membuka surat itu. Isinya penuh dengan harapan dan doa untuk kebahagiaan Adi. "Nak, ibu selalu berdoa agar kamu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Jika ibu tidak sempat melihatmu bahagia, ketahuilah bahwa ibu selalu mencintaimu tanpa syarat." Kata-kata itu menembus hati Adi seperti pisau tajam. Air mata Adi mengalir deras saat membaca surat itu. Ia menyadari betapa besarnya cinta seorang ibu. Bahkan ketika ia telah menyakiti hati ibunya, Adi berlutut di lantai, memegang surat itu erat-erat sambil menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun kepada ibunya, meskipun ia tahu bahwa ibunya tidak lagi bisa mendengar. "Ibu, maafkan aku. Aku telah gagal menjadi anak yang baik. Aku tidak pernah menghargai semua yang telah ibu lakukan untukku." Isaknya penuh penyesalan. Keesokan harinya, Adi pergi ke makam ibunya yang sederhana, terletak di dekat ladang tempat ibunya biasa bekerja. Ia membawa setangkai bunga mawar putih dan surat yang ditinggalkan ibunya. Di depan makam, ia berlutut dengan penuh rasa hormat. Udara pagi yang sejuk dan suara burung-burung membuat suasana menjadi semakin emosional. Adi meletakkan bunga di atas makam dan memegang surat itu di dadanya. "Ibu, aku berjanji, mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan menjadi anak yang ibu banggakan," katanya dengan suara bergetar. Air matanya mengalir tanpa henti, mencerminkan penyesalan yang begitu dalam. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat di makam, Adi memutuskan untuk berjalan-jalan di ladang tempat ibunya biasa bekerja. Ia melihat alat-alat pertanian yang sudah tua dan ladang yang ditumbuhi ilalang. Dalam hatinya, ia merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan ibunya. "Ini adalah warisan ibu, aku harus menjaga dan menghormatinya," gumam Adi. Ia mengambil tangkul yang tergeletak di dekat pondok kecil di ladang itu dan mulai membersihkan ilalang dengan tangan kosong. Meskipun tangannya belum terbiasa bekerja keras, ia merasa ada kekuatan dari dalam dirinya yang membuatnya terus bertahan. Setelah menyadari kesalahannya, Adi memutuskan untuk memulai hidup baru di desa. Ia ingin meneruskan perjuangan ibunya yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Langkah pertamanya adalah menghidupkan kembali ladang keluarga yang telah lama terbengkalai. Setiap pagi, Adi bangun lebih awal untuk pergi ke ladang. Di pagi pertama, ia berdiri di tengah ladang yang ditumbuhi ilalang tinggi. Tangannya menggenggam cangkul tua milik ibunya. Dengan napas yang berat, tetapi tekad yang bulat, ia mulai mencabut ilalang satu persatu. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya yang basah oleh keringat. Awalnya, tangannya yang belum terbiasa bekerja keras terasa perih. Namun ia tidak menyerah. Setiap kali rasa lelah menghampirinya, ia teringat bagaimana ibunya dulu melakukannya sendirian tanpa pernah mengeluh. Semangat itu yang membuatnya terus bertahan, meski tubuhnya terasa lelah. Setiap ayunan cangkul adalah bukti tekannya untuk menebus kesalahan. Adi juga menyadari bahwa ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bertani. Karena itu, ia memutuskan untuk belajar dari para tetua desa. Setiap sore, ia pergi ke rumah Pak Hasan.
seorang petani senior yang dihormati di desa. Pak Hasan dengan sabar mengajarinya cara menanam padi, menjaga tanaman dari hama, hingga mengelola hasil panen. Nat, bertani bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal hati, kata Pak Hasan suatu hari sambil memperbaiki sabitnya. Kata-kata itu menggugah hati Adi. Dalam proses belajar itu, Adi merasa semakin dekat dengan ibunya. Ia mulai memahami betapa beratnya pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh ibunya untuk menghidupi dirinya. Setiap tetes keringat yang mengalir dari tubuhnya kini menjadi simbol rasa hormat dan cintanya kepada sang ibu. Di sela-sela kesibukannya di ladang, Adi juga mulai aktif berinteraksi dengan masyarakat desa. Ia membantu tetangganya yang membutuhkan, berbagi hasil panen yang ia peroleh, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong desa. Lambat laun, Adi menjadi sosok yang dihormati oleh warga desa. Perubahan besar dalam dirinya membuat banyak orang kagum. Dari seorang anak yang dulu dikenal sombong, kini ia menjadi pria yang rendah hati dan penuh pengabdian. Suatu hari, ketika membersihkan lemari tua di rumahnya, Adi menemukan sebuah buku catatan milik ibunya. Di dalamnya, tertulis semua harapan dan doa-doa ibunya untuknya. Aku berharap Adi tumbuh menjadi anak yang kuat, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Membaca catatan itu membuat Adi menangis terseduh-seduh. Ia merasa seolah-olah ibunya masih hadir, menyemangatinya dari jauh. Catatan itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Adi. Ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan ibunya, tidak hanya dengan menjaga ladang, tetapi juga dengan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Ladang yang dulu terbengkalai kini berubah menjadi lahan yang subur. Hasil panennya melimpah, dan Adi memutuskan untuk menyumbangkan sebagian hasil panennya kepada mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya, Adi merasa bahwa usahanya adalah cara terbaik untuk menghormati warisan ibunya. Ketika berdiri di tengah ladang pada suatu pagi, ia merasakan angin sejuk yang berhembus lembut. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ibunya sedang tersenyum kepadanya dari surga. "Ibu, aku harap ibu bangga padaku sekarang," gumamnya dengan air mata bahagia.